BJTP 59. Mas, jangan banyak gerak. Jahitannya belum kering. Ini simpan dulu tabletnya. Rifaya tidak henti-hentinya mengingatkan suaminya selama 3 hari agar tetap diam di atas ranjang dan tak banyak bergerak. Namun, Sadewa kadang abai pada perkataan istri tercintanya itu, saking tekunya bekerja meski di ranjang rumah sakit. Iya, maaf, sayang. Aku memang belum terbiasa duduk santai tanpa mengerjakan sesuatu. Selama ini aku selalu sibuk di kantor, dan kalau tidak, malah asik memanjakan kamu di kasur. Sahut Sadewa dengan terkekeh, sambil bersender pada sandaran ranjang. Ternyata tak mudah baginya untuk beberapa hari lagi istirahat di rumah sakit demi kesehatan tubuhnya. Rifaya menghela nafas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Namun, di balik kesedihan yang memilukan, ia masih bersyukur bahwa Sadewa berhasil bertahan dan kini dapat mengobrol dengannya. Walaupun beberapa hari sebelumnya, hatinya hampir berhenti berdetak saat mendengar informasi mengejutkan dari Haris tentang pelaku yang telah merencanakan kecelakaan mengerikan yang menimpa dirinya dan Sadewa. Setiap jengkal jiwa Rifaya terasa tersayat oleh berita itu, membuat napasnya terasa sesak dan cemas yang tak berujung. Bagaimana mungkin ada orang merencanakan kecelakaan yang mengancam nyawa mereka berdua? Apa? Jadi kecelakaan itu disengaja? Siapa pelakunya? Pak Haris? Tanya Rifaya dengan gemetar, rasa takut mendera hatinya kala itu. Pelakunya mantan suami Anda, Non Faya? Polisi sudah mendapatkan bukti transfer uang yang diterima supir truk itu dari pria bernama Benny. Ungkap Haris dengan ekspresi serius. Rifaya terpaku, tidak menyangka bahwa otak pelaku kecelakaan tragis itu adalah Benny, mantan suaminya sendiri. Rasa syok dan keterkejutan menyelimuti tubuhnya, hatinya seperti tertusuk duri yang merayap melalui urat nadinya. Entah motif apa yang melatar belakangi pria itu untuk melakukan perbuatan keji, namun satu hal yang pasti, dia harus dihukum seberat mungkin. Lalu sekarang bagaimana, Pak Haris? Apakah Benny sudah ditangkap? Tanya Rifaya, menahan emosi yang berkecamuk di dalam hatinya. Sudah, jangan khawatir Non Faya. Dia sudah ditangkap dan Anda bisa fokus untuk merawat Pak Dewa ke depannya. Tukas Haris, seraya berpamitan dari hadapan Rifaya. Sementara Rifaya terdiam dengan nafas lega karena Benny sudah ditangkap dan akan mendapatkan hukuman atas perbuatannya tersebut. Kenapa melamun? Tanya Sadewa tiba-tiba yang berhasil membuyarkan lamunan Rifaya tentang hal yang dikatakan oleh Haris sebelumnya. Rifaya mengerjapkan matanya, lalu merutuk diri sendiri karena bisa-bisanya melamun di saat seperti ini. Gak melamun sih, Mas. Aku cuman ingat aja waktu tahu siapa orang yang buat Mas Dewa seperti sekarang ini. Aku benar-benar marah dan benci sama orang itu. Tapi, menaruh dendam pun gak ada gunanya dan malah buat aku kayak orang itu. Jadi, biarkan aja menuai apa yang ditaburkannya. Terangnya. Sadewa tersenyum pahit mendengar apa yang diungkapkan oleh Rifaya. Perasaannya saat ini teramat mirip dengannya, meskipun ada rasa kecewa dan amarah yang menyelimuti hatinya, terlebih saat mengetahui soal Feris dan Mahalina yang menekan Rifaya agar menyetujui syarat sebagai ganti darah yang didonorkannya. Iya, gak apa-apa. Yang sudah terjadi biarlah berlalu. Sekarang kita fokus pada masa depan saja. Sebentar lagi kan kamu mulai kuliah? Aku benar-benar ingin segera sembuh agar bisa mengantarmu ke kampus. Ucap Sadewa dengan nada pasrah, merasa dirinya tak berguna saat ini karena tak mampu melakukan banyak hal. Kan ada Gita, Mas. Aku dan dia sepakat ke kampus bareng-bareng nanti. Ungkap Rifaya, sembari menyisir rambut Sadewa, bahkan ia membantu memandikan suaminya tersebut dan menggantikan pakaiannya juga. Beruntung lukanya tidak terlalu lebar, sehingga masa penyembuhannya akan lebih cepat dan menurut dokter bisa pulang hari itu setelah menanti hasil pemeriksaan terakhir keluar nanti. Oh iya, sama kita juga perginya. Tapi,
Tetap aja aku mau pergi antar kamu untuk pertama kalinya ke kampus. Tutur Sadewa yang menyayangkan dengan kondisinya saat ini. Gak apa-apa, Mas. Aku ngerti kok. Nanti kalau udah sembuh kan bisa antar aku kapanpun Mas Dewa mau. Selain itu kan Mas Dewa punya hutang janji untuk ajari aku nyetir mobil. Rifaya seakan mengingatkan Sadewa tentang janji suaminya tersebut. Sadewa hampir saja lupa tentang hal tersebut jika Rifaya tidak mengatakannya terlebih dahulu. Mungkin akan ada perang rumah tangga, andai istrinya itu tahu dirinya lupa tentang hal tersebut. Tentu aja aku ingat. Pokoknya setelah 3 minggu, aku akan ajak jalan-jalan sekaligus kamu belajar nyetir lagi. Ucapnya dengan helaan nafas pelan. Iya, ya. Ayo sekarang ganti baju dulu, Mas. Sebentar lagi Pak Haris datang buat jemput kita. Tukas Rifaya, seraya membantu membukakan kancing pakaian pasien yang dikenakan oleh Sadewa. Namun, tiba-tiba saja Sadewa menarik tangan Rifaya dan mengecup bibir Rifaya untuk beberapa detik lamanya. Mas Dewa nakal ya? Protes Rifaya sambil menahan senyumnya. Nakal, tapi nagih kan? Balas Sadewa sambil menahan tawanya karena tidak baik untuk luka jahitannya. Tapi, ia tak jemu memandangi wajah Rifaya saat ini tepat di depannya. Malah Rifaya saat ini yang tertawa kecil, tapi detik selanjutnya mengedipkan matanya sambil membuka kancing pakaian Sadewa yang tinggal satu lagi. Nagih ya, Mas? Gimana kalau gini? Ia pun sengaja menggoda Sadewa dengan mengelus dada bidang sang suami. Dan di saat yang sama, Sadewa tersenyum getir menahan hasratnya yang bergejolak karena sentuhan dari Rifaya. Iya, ya. Aku mengaku kalah, sayang. Ucapnya yang mau tidak mau mengalah. Salah-salah jahitannya mungkin saja terbuka karena tidak bisa menahan diri. Rifaya kini tertawa lepas melihat Sadewa yang kalah dari dan raut wajahnya itu benar-benar menggemaskan menurutnya. Seakan itu mode Sadewa yang seperti anak kecil yang sedang memelas. Awas ya, kalau aku sudah sembuh. Aku kunci kamu di kamar 3 hari 3 malam. Seluruh Sadewa. Rifaya ingin membalas ucapan Sadewa, tapi terdengar ketukan di pintu. Pak Dewa, ini saya. Panggil Haris dari balik pintu. Ia tidak berani masuk sebelum diperbolehkan. Tunggu 15 menit Pak Haris. Sahut Rifaya mewakili Sadewa karena sang suami harus membatasi suaranya agar tidak sampai meninggikan suaranya karena mengingat bekas jahitan yang belum sepenuhnya kering. Ayo Mas. Ganti baju sekarang. Kita kayaknya bisa pulang hari ini. Lanjut Rifaya seraya bergerak membuka pakaian Sadewa, sambil meneguk ludahnya dengan kelat karena selalu dibuat terpesona dengan pelut six-pack suaminya tersebut. Usai berganti pakaian dan Rifaya memakai cadarnya, keduanya keluar dari tempat tersebut dengan dibantu oleh Haris sebelumnya. Selain itu hasil pemeriksaan akhir menunjukkan bahwa kondisi Sadewa kondisi baik-baik saja. Alhamdulillah, Mas. Kita bisa pulang juga. Ucap Rifaya mengiringi langkah mereka di lorong rumah sakit, menuju ke rumah dan meninggalkan rasa sedih yang sempat ada di sana. Sementara itu di tempat lain, Feris mengurung diri di kamarnya dengan matanya yang sembab, teringat dengan ucapan Giovan kemarin ketika menemuinya di rumah. Aku kecewa dengan kamu, Irish. Aku pikir kamu mau bangkit dan melupakan Sadewa. Tapi, malah melakukan hal picik seperti itu kepada Rifaya. Aku gak tahu apa bisa percaya lagi sama kamu. Kecam Giovan kala itu. Feris saat ini kembali meneteskan air matanya, bertanya-tanya di dalam hatinya apakah tidak ada kesempatan lain untuknya. BJTP 60. Kamu telah mencapai batas bab yang bisa dibaca. Tonton iklan untuk buka kunci bab lainnya.
Gimana sih? Katanya limit ada kami. BJTP 60. Apa motifnya, Haris? Apa mungkin Benny masih belum bisa move on dari Rifa ya? Lalu dendam padaku? Sadewa, yang sedang duduk di kursi penumpang mobil yang melaju, mencoba menerka motif di balik rekayasa kecelakaan yang dilakukan Benny. Sepertinya begitu, Pak Dewa. Namun, yang saya tidak habis pikir adalah Non Rifaya juga berada di mobil itu. Jadi, jika Benny benar-benar melakukan hal tersebut, pasti Non Rifaya juga akan terkena bahaya. Timpal Haris di balik kemudi, wajahnya terlihat cemas. Mungkin dia juga membenci aku, hingga rela mengorbankan nyawanya demi menjatuhkanku. Celetuk Rifaya, yang kini duduk di samping Sadewa. Matanya berkaca-kaca, dan ia mencoba menyembunyikan rasa takut yang membuncah di dalam hatinya. Di saat yang sama, Sadewa menatap Rifaya dengan penuh tanya. Kenapa dia begitu membenci kamu, Faya? Ujarnya dengan nada sedih. Aku dengar dari paman, masalahnya adalah Mas Benny tidak tahan melihat kita bahagia bersama. Aku gak habis pikir ada orang yang begitu iri dengan kehidupan orang lain. Ungkap Rifaya, menahan kesal. Namun, ada satu hal yang terus mengganjal pikirannya, yaitu perkataan Benny mengenai kematian orang tuanya di mana ia sempat bertemu ketika menjelaskan saksi di kepolisian. Hari itu seolah-olah Benny tahu sesuatu yang lebih dalam dan menyembunyikan fakta terlarang. Perasaan takut dan ragu mulai memenuhi jiwa Rifaya. Namun dia berusaha keras untuk tidak terpengaruh dengan ucapan pria tersebut. Sementara Sadewa mengerti apa yang dikatakan oleh Rifaya, itu karena orang-orang yang iri dengki dan tidak terima dengan kebahagiaan atau pencapaian orang lain, akan menghalalkan segala cara agar kebahagiaan orang bisa dirampasnya begitu saja. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Dia sudah dipenjara sekarang, dan aku akan pastikan dia mendapatkan hukuman yang setimpal di pengadilan nanti. Ucapnya penuh tekad, seraya merengkuh Rifaya dalam dekapannya atau lebih tepatnya, bersandar ke pundaknya dan menggenggam tangannya erat-erat. Semoga aja orang-orang seperti itu diberikan kesadaran dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Harap Rifaya dengan mata terpejam, meresapi kehangatan dan ketenangan yang ditawarkan dalam dekapan sang suami. Rifaya yang tampak kelelahan pada akhirnya terlelap tidur dan masih bersandar pada pundak suaminya tersebut. Bahkan Rifaya bermimpi bertemu dengan orang tuanya. Hal itu membuatnya sadar bahwa ia belum mengajak Sadewa ke tempat peristirahatan orang tuanya. Mas, kalau nanti udah sembuh, kita ziarah ke makam ayah dan ibu ya. Rifaya mengatakannya dengan mata yang terpejam atau lebih tepatnya sedang mengigau saat ini. 1 jam kemudian, kendaraan yang dikemudikan oleh Haris tiba di kediaman Sadewa. Namun, Sadewa tampak tidak tega membangunkan Rifaya yang masih tertidur di sampingnya. Bagaimana Pak Dewa? Apa saya harus mengemudi lagi beberapa putaran sampai Non Rifaya bangun? Ucap Haris, sambil melirik ke kaca spion belakang, di mana Sadewa masih berdiam di tempatnya dengan Rifaya yang tertidur lelap. Sadewa hendak mengatakan iya, tapi tiba-tiba Rifaya malah terbangun dan menggeliat kecil. Apa sudah sampai, Mas? Tanyanya sambil mengucek matanya yang terasa kesat. Astagfirullah, Mas. Aku ketiduran ya? Lanjut Rifaya yang baru tersadar. Gimana sih? Bahwa Katanya limit ada kami sampai 80 juta. Sedang Sadewa hanya bisa tersenyum getir saat ini karena ia merasa merepotkan Rifaya. Sementara Haris pun menyusul turun dari mobil untuk membantu Sadewa karena Rifaya sendiri akan kewalahan nantinya. Tidak lama kemudian, Sadewa turun dan dibantu oleh Rifaya serta Haris, tapi selebihnya ia merasa bisa berjalan sendiri. Kamu sudah boleh pulang, Liz. Terima kasih untuk hari ini. Tugas Sadewa yang membiarkan Haris untuk pulang, itu karena pria tersebut pasti sudah lebih lelah dari yang lainnya mengurusi perusahaan dengan lainnya. Baik, Pak Dewa. Jawab Haris, seraya bergegas dari hadapan Sadewa dan Rifaya, kembali ke dalam mobil sebelumnya.
Ketika Haris hendak melajukan kendaraan roda 4-nya itu, di saat yang sama tampak Fatimah, Nagita dan juga Nenek Amurti menyambut kedatangan Sadewa. Terlebih lagi Amurti yang langsung menghampiri Sadewa dan hampir saja hendak memukul lengan cucunya tersebut. Bukan tanpa alasan, itu karena ia satu-satunya yang tidak mengetahui tentang kecelakaan cucunya tersebut. Dasar kalian ini, kenapa hanya nenek yang gak tahu apa-apa di sini? Nenek bahkan gak jenguk kamu di rumah sakit. Ibumu juga sama dan gak mengabari nenek. Dasar anak nakal. Amurti mengatakan itu semua dengan mata berkaca-kaca. Mungkin ia terdengar seperti marah dan kecewa. Tapi, sebenarnya merasa khawatir dengan keadaan cucunya tersebut. Sadewa hanya mengulum senyumnya, lalu meraih tangan neneknya tersebut. Ia mengerti bagaimana perasaan sang nenek, tapi memang sengaja tidak memberitahukan tentang kecelakaanmu itu demi kondisi neneknya sendiri. Di mana pasti akan syok dan bisa saja terkena serangan jantung. Iya, maaf, Nek. Tapi, sekarang lihatkan aku baik-baik saja. Jadi, nenek jangan khawatir lagi. Sadewa berusaha meyakinkan neneknya tersebut bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Amurti menghela nafasnya pelan. Ia memang masih sedikit kesal, tapi itu tidak akan merubah apapun saat ini. Meskipun setidaknya ia bisa melihat cucunya pulang dalam keadaan selamat. Ya sudah, ayo, masuk. Ajak Amurti yang juga tersenyum kepada Rifaya, seakan ingin mengatakan betapa besar rasa terima kasihnya kepada istri dari cucunya tersebut. Mereka semua pun masuk ke rumah dan di saat yang bersamaan, Sadewa bernama lega melihat bagaimana interaksi nenek Amurti dan Nagita kini. Siapa sangka neneknya itu bisa menerima Nagita sebagai cucunya juga. Karena rasa syukur yang amat terdalam kembalinya Sadewa dan dalam keadaan selamat, Fatimah pun mengadakan syukuran di rumah malam harinya dan mengundang para tetangga yang ada di area kompleks tersebut. Namun, di antara tamu yang datang salah satunya ada Feris bersama ayahnya dan baru saja tiba di tempat tersebut. Rifaya langsung menyambut dengan tatapan tajam ke arah Feris. Ia tidak mau menaruh dendam, tapi bagaimana angkuh dan piciknya wanita tersebut masih begitu jelas diingatannya. Ada apa datang ke sini, Mbak? Aku kira Mbak sudah gak diharapkan lagi di sini. Sambungnya dengan nada sinis. Feris menundukkan pandangannya untuk beberapa saat, lalu menatap ke arah Rifaya. Aku kesini mau meminta maaf, sekaligus mau berpamitan, Faya. BJTP 61. Kamu telah mencapai batas bab. BJTP 61. Pamit pergi. Maksudnya apa ya, Mbak? Nada bicara Rifaya kini tidak sedingin sebelumnya, terlebih lagi mendengar wanita yang ada di depannya itu meminta maaf dan mengatakan hendak pamit, di mana pastinya akan pergi jauh bukan? Dan hal itu salah satu harapannya. Feris menghela nafasnya pelan. Ia membutuhkan keberanian yang cukup besar menunjukkan dirinya di kediaman tersebut. Khawatir akan menolakkan membuatnya ragu untuk datang, tapi ini satu-satunya cara yang bisa dilakukannya sebelum meninggalkan tanah air. Aku akan pergi ke luar negeri untuk pengobatan lebih lanjut. Jadi, aku datang ke sini untuk meminta maaf sama kamu dan juga Dewa serta Tante Fatimah. Tolong sampaikan permintaan maaf aku sama mereka. Aku harap kamu dan Dewa tetap langgeng dan aku gak akan mengganggu kalian lagi. Tuturnya panjang lebar. Ia benar-benar merasa lega usai mengatakan itu semua kepada Rifaya saat ini. Sementara Rifaya sendiri terdiam usai mendengar perkataan Feris barusan. Ia sebenarnya senang mendengar bahwa wanita tersebut tidak akan mengganggu dirinya dan Juta Sadewa lagi. Tapi, entah kenapa hati kecilnya turut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Feris saat ini. Insya Allah aku maafin, Mbak. Aku juga berharap Mbak juga mendapatkan pendamping hidup yang baik dan mau menerima Mbak apa adanya. Ungkapnya. Feris tersenyum getir, menyesali diri sendiri. Betapa awalnya ada pria baik yang mau menerima dia apa adanya, namun ia malah mengecewakan orang tersebut dengan segenap hati. Makasih, Faya. Kalau begitu, aku pergi. Selamat tinggal. Assalamualaikum.
ucapnya dengan suara parau, penuh penyesalan. Ferris memberikan isyarat kepada sang ayah agar bergegas meninggalkan tempat itu. Pergolakan perasaan dan kepedihan hati yang dirasakannya terasa teramat berat, bahkan semakin membebani jalan di depannya yang terasa semakin ringkih itu. Dalam dada, pilu bercampur kecewa menjalari relung-relung hatinya, membawa seluruh perasaan yang tersisa terkoyak menjadi serpihan-serpihan lara. Iya, Mbak. Waalaikumsalam. Rifaya membalas ucapan Ferris, seraya menatap kursi roda yang berjalan menjauh dari tempatnya berdiri. Sementara itu, Giovan beserta keluarganya baru saja tiba di tempat tersebut. Mereka turun dari mobil dengan wajah yang datar, tanpa menunjukkan sedikit pun emosi. Ferris menoleh, berharap akan mendapatkan sapaan hangat atau setidaknya sebuah pengakuan. Namun, pria itu seolah tak melihat kehadirannya dan langsung berlalu begitu saja. Air mata Ferris mulai menetes pelan saat dia melangkah menuju mobil ayahnya. Hatinya terasa hampa, seolah tak ada arti lagi dalam hidup ini. Begitu banyak perasaan yang ingin disampaikan, namun semuanya terkunci rapat, terjebak dalam ketidakmampuan untuk saling mengerti. Dan Rifaya melihat pemandangan itu, di mana sikap Giovan yang begitu acuh tak acuh terhadap Ferris, kontras sekali dengan saat mereka pertama kali datang ke rumah ini dalam rangka menjelaskan situasi yang sebenarnya. Hatinya tertanya-tanya mengapa ketegangan di antara mereka begitu mencolok. Siapa yang datang, sayang? Tiba-tiba saja, Sadewa telah muncul di belakang Rifaya dan menepuk pundak istrinya itu lembut. Rifaya yang terkejut nyaris melompat dari tempatnya berdiri. Beruntung saja dia ingat kalau sedang mengadakan acara yang mengharuskannya menjaga sikap. Namun, rasa penasarannya tentang keganjilan yang diamati sepanjang malam semakin mengusik batinnya, seperti angin malam yang menyelinap ke balik pintu, menimbulkan bisikan yang tak bisa diabaikan. Bikin kaget saja, Mas. Kayak kucing. Gimana sih? Katanya limit ada kami Tahu-tahu sampai 80 juta. Untung Kok saya aja cuma dapat 1 jantung juta? tidak copot. Apakah Bapak download ada kami Protes melalui Rifaya link dengan video? suara malah mencubit lembut pipi Rifaya yang terselip di balik cadar. Sikap manja dan merajuk Rifaya membuatnya makin terpesona akan kecantikan istrinya itu. Tapi kenapa malah jalan-jalan begini, Mas? Rifaya berubah cemas, melihat Sadewa bergerak ke sana-sini, seakan mengejar sesuatu yang tidak kasat mata. Gak apa-apa, kata dokter malah harus banyak gerak dan... Sadewa terpaksa menggantungkan ucapannya ketika keluarga Giovan datang menghampiri mereka dengan penuh kehangatan. Mereka segera menyambut kedatangan keluarga tersebut, menyalami kedua orang tua Giovan sambil menyampaikan rasa hormat, dan dengan senang hati mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah, kamu sudah bisa pulang ke rumah, Dewa. Sapa Giovan, seraya menepuk pundak Sadewa dengan lembut. Raut wajahnya terlihat lega, dan cahaya kebahagiaan bersinar di matanya. Terima kasih karena sudah mau datang, Gio. Balas Sadewa sembari berpegangan pada lengan Rifaya saat ini. Ayo masuk Mas Gio, acaranya sudah mau dimulai. Timpal Rifaya, seraya melangkahkan kakinya dengan Sadewa. Iya, ayo. Jawab Giovan yang berjalan di belakang pasangan suami istri tersebut. Mereka semua duduk di tempat masing-masing, hingga acara syukuran atas kembalinya Sadewa dan selamat dari kecelakaan pun dimulai. Usai acara tersebut, satu persatu tamu yang hadir di tempat tersebut pamit pulang dari kediaman orang tuanya Sadewa dan mendapatkan bingkisan makanan. Begitu pula dengan keluarga Giovan yang pulang usai tamu-tamu lainnya terlebih dahulu pulang. Namun, sebelum pulang Giovan mengobrol sebentar dengan Sadewa karena ada hal yang ingin dikatakannya. Sebaiknya kamu mulai berhati-hati sama Alina, Dewa. Aku dengar dia ajukan proyek baru di perusahaan. Sebaiknya kamu cross-check kembali, apa itu memang ide darinya sendiri atau mungkin orang lain. Papar Giovan. Ia punya alasan yang kuat kenapa mengatakan hal tersebut. Selain karena wanita itu telah mempengaruhi Ferris, ia juga tanpa sengaja mendengar Mahalina berbicara dengan seseorang di telepon tentang proposal proyek yang idenya dicuri dari rekan kerjanya sendiri. Sadewa untuk sesaat terdiam,
Seakan ia juga merasakan ada yang kurang atau kejanggalan dalam proposal yang diajukan. Aku mengerti, Gio. Akan aku selidiki diam-diam nanti. Terima kasih untuk informasinya. Tukasnya yang merasa mendapatkan bantuan secara sukarela dari sepupunya tersebut. Baiklah, aku pulang dulu kalau gitu, Dewa. Ingat ya, jangan sia-siakan Rifaya karena sekali aku mendengar dia menangis karena kamu, aku mungkin akan merebutnya dari kamu. Kelakar Giovan yang tertawa kecil di akhir kalimatnya barusan. Sadewa tersenyum miring, lalu menepuk pundak Giovan dengan cukup keras. Jangan bicara sembarangan. Aku gak akan buat Rifaya meneteskan air matanya. Ucapnya yang terdengar seperti sebuah untayan janji. Giovan langsung terkekeh, itu karena Sadewa sepertinya menganggap serius ucapannya tadi. Aku hanya bercanda, Dewa. Aku yakin kamu lebih dari mampu untuk membahagiakan Rifaya. Tapi, ultimatum itu tetap berlaku untukmu. Lalu aku mewakili Feris meminta maaf apa yang terjadi di rumah sakit waktu itu. Kalau begitu aku harus pergi dulu. Cepat sembuh. Tukasnya, seraya beranjak dari hadapan Sadewa, lalu menyusul keluarganya yang lain untuk pulang. Sedangkan Sadewa terdiam di tempatnya mendengar kalimat yang dilontarkan oleh Giovan tentang Feris. Kenapa sepupunya yang harus meminta maaf? Seharusnya wanita itu yang meminta maaf langsung kepada Rifaya. Dan di saat yang sama, Rifaya tampak menghampiri Sadewa yang duduk di ruangan tengah seorang diri. Mas, ayo ke atas. Waktunya minum obat juga. Ajak Rifaya, seraya meraih tangan Sadewa agar bangun dengan hati-hati beranjak dari sofa. Iya. Sadewa menurut, hingga mereka pun ke lantai 2 dan masuk ke kamar. Tidak lupa Rifaya menyiapkan obat yang hendak diminum oleh Sadewa. Lalu kini untuk pertama kalinya mereka bisa tidur di ranjang yang sama setelah beberapa hari Sadewa di rumah sakit. Mas, tadi Mbak Feris kesini, tapi dia gak masuk. Rifaya pada akhirnya membuka suara dan membicarakan tentang Feris yang datang ke rumah sebelumnya. Sadewa terdiam untuk beberapa saat, lalu detik selanjutnya bernafas lega karena Feris ternyata meminta maaf kepada Rifaya. Setidaknya wanita tersebut mempunyai rasa malu dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Ya, menekan Rifaya dalam keadaan genting adalah perbuatan yang buruk. Dia juga bilang pamit pergi dan mau berobat di luar negeri. Lanjut Rifaya menjelaskan kembali apa yang dikatakan oleh Feris sebelumnya. Syukurlah kalau dia mau pergi jauh. Jadi, aku gak khawatir lagi dia macam-macam sama kamu nanti. Timpal Sadewa yang merasa pilihan Feris adalah hal yang terbaik untuk semua orang. Aku harap dia juga bisa hidup bahagia, Mas. Huwaah. Rifaya tanpa sadar menguap di akhir kalimatnya. Tonton iklan untuk terus dengarkan. Tonton iklan untuk terus dengarkan. Huwaah. Rifaya tanpa sadar menguap di akhir kalimatnya. Sadewa mengulum senyumnya. Udah tidur aja. Besok kita lanjut ngobrolnya. Tukasnya. Iya, Mas. Rifaya mengiyakan dan rasa-rasanya ingin memeluk Sadewa, tapi sadar diri jika sang suami belum sembuh benar sehingga harus menahan diri sampai benar-benar pulih. 20 menit kemudian. Rifaya yang sudah benar-benar mengantuk sebelum sudah tertidur lelap dan kini terdengar dengkuran halus di wajahnya. Namun, Sadewa tampak belum dan sedang menghubungi Haris melalui panggilan telepon. Halo, Riz. Selidiki proposal yang diajukan oleh Mahalina. Kemungkinan dia mencuri ide dari karyawan lain. Jika terbukti bersalah, berikan proyek itu ke orang tersebut dan untuk Alina berikan dia SP1. Tutur Sadewa, ia memang tidak bisa mentolerir perbuatan Mahalina yang bekerja sama dengan Feris. Tapi, hal itu tidak ada hubungannya dengan urusan pekerjaan. Sadewa melirik ke arah Rifaya yang raut wajahnya begitu damai dan tenang dalam tidurnya. Aku berjanji hal seperti ini gak terulang kembali. Gumamnya.
1 bulan kemudian, Sadewa sudah pulih sepenuhnya dan Rifaya sudah memasuki dunia perkuliahan bersama Nagita. Kemudian hari ini, Rifaya diantar oleh Sadewa ke kampus untuk pertama kalinya. Ingat ya, kalau ada cowok yang ajak ngobrol atau senyumin kamu, sebaliknya abaikan aja dia dan gak perlu balas senyumannya. Sadewa mewanti-wanti Rifaya sejak mereka mengantar ke kampus, hingga menjemput untuk pulang ke rumah. Sedangkan Rifaya tersenyum-senyum mendengar bagaimana Sadewa yang begitu overprotective kepadanya. Aku kan pakai cadar, Mas. Jadi mereka gak tahu aku lagi senyum atau enggak? Jawabnya seraya memakai sabuk pengamannya. Pokoknya abaikan mereka. Terutama dosen yang itu. Tegas Sadewa yang menunjuk ke arah jendela, di mana ada Giovan yang sedang mengobrol dengan para mahasiswa lainnya di area parkiran. Di saat yang sama mulai melajukan kendaraan roda 4-nya tersebut. Rifaya malah geleng-geleng kepala. Itu gak mungkin, Mas. Dia kan sepupunya Mas Dewa dan aku hanya anggap dia dosen aja di kampus. Ungkapnya. Iya, aku percaya kok, sayang. Oh ya, hari ini kamu ulang tahun kan? Aku mau kasih kado spesial buat kamu. Sadewa mengatakannya dengan begitu bersemangat. Rifaya sendiri hampir lupa dengan ulang tahunnya karena ulang tahunnya itu bertepatan dengan kematian orang tuanya. Itu membuat memilih untuk tidak pernah sekalipun merayakannya. Kado apa, Mas? Tanyanya yang hanya sekedar ingin tahu atau lebih tepatnya tidak membuat Sadewa merasa kecewa karena sudah menyiapkan kado untuknya. Kado yang amat besar. Coba tebak apa? Sadewa balik bertanya dengan antusias. Apa ya? Jangan-jangan Mas Dewa mau aku kasih aku mobil. Tebak Rifaya yang kini berubah semangat dari sebelumnya. Namun, Sadewa malah menggelengkan kepalanya. Salah, coba tebak apa? Tanyanya kembali. Rifaya kini terdiam, menebak-nebak hal besar apa yang ingin diberikan oleh Sadewa untuknya. Apa ya? BJTP 60. Kamu telah mencapai batas dengar gratis hari ini. Dapatkan Vizio VIP untuk akses tanpa batas.